Halo Rek, pernah gak sih kalian merasa atau melihat orang yang itu terkena kecanduan doom scrolling? Nah ternyata doom scrolling atau keseringan nge-scroll, entah itu dari TikTok, Instagram atau YouTube Short, itu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap otak kita. Apa saja memangnya? Yang pertama adalah membuat otak kita itu membusuk. Kenapa? Ya karena sejatinya otak kita atau proses otak kita dalam memproses suatu informasi itu tidak bisa secara cepat, tidak bisa secara langsung begitu saja. Otak dalam mempelajari suatu hal itu perlu yang namanya suatu tahapan, yang itu cukup bertahap dan agak cukup lama. Nah ini berbeda dengan yang ada di Kondensor, yang dimana mereka itu sedikit sekali waktu yang diperlukan untuk kita menyerap informasi. Ada yang hanya 2 menit, 1 menit, bahkan hanya 30 detik. Bahkan belum selesai informasinya sudah kita scroll lagi, mendapatkan informasi baru lagi. Dan karena tidak sesuai dengan fitrahnya, tidak sesuai dengan sunatullah, otak ini belajar, maka yang terjadi adalah pembusukan otak. Nah sehingga apa nih solusinya untuk mengatasi yang namanya doom scrolling atau kecanduan scroll? Mari kita bahas. Nah, sebenarnya saya tertarik untuk memberikan solusi seperti kita sedang diet. Ya, benar, diet yang ada di makanan. Di KBBI sendiri, diet itu seperti kita mengatur makanan untuk sesuai dengan kesehatan. Maka di situ saya berpikir, jangan-jangan bisa saja kita memakai strategi diet untuk kita dalam mengkonsumsi informasi, sehingga kita tidak mengalami yang namanya infobesity atau ya kayak obesitas, tapi ini obesitasnya karena informasi. Dan efek dari obesitas tersebut membuat otak kita semakin sulit untuk memahami sesuatu, karena yang kita dapatkan ya seperti hanya dangkal sekali pemahaman kita atas segala sesuatu, yang itu malah menyebabkan otak kita itu merasa paham padahal tidak paham dengan hal tersebut. Otak kita seperti menipu kita agar seolah-olah itu paham, padahal kita hanya memahami hanya sebatas permukaannya saja, tapi tidak benar-benar mendalami informasi tersebut. Sehingga dalam suatu keputusan, entah itu keputusan untuk melakukan suatu kegiatan, orang-orang yang sudah terkena doom scrolling ini atau infobesitas, mereka akan cenderung impulsif atau mengandalkan emosi mereka. Yang penting aku senang, yang penting aku bahagia. Strategi diet informasi yang pertama adalah memilih informasi yang lebih selektif. Yang lebih selektif ini bagaimana? Yang pertama adalah yang sesuai dengan tujuan. Ya, jika kita ingin mencari suatu informasi, maka yang pertama adalah tentukan dulu informasi apa yang ingin kita cari. Ketika kita tidak mengetahui informasi yang kita cari ini apa, ya pada akhirnya kita hanya scroll lagi, ataupun misal oke lah nggak scroll, kita pakai YouTube video yang lebih panjang, long video. Tetapi karena nggak tahu yang informasi apa yang ingin saya tahu, ya maka pada akhirnya kita hanya membuang-buang waktu kita hanya kepada informasi yang itu tidak jelas. Sehingga pastikan dulu sesuai dengan tujuan kita, apakah kita ingin informasi yang itu berita, apakah informasi tentang alam, pegundulan hutan misalnya, ataukah berhubungan dengan politik, apakah memang sesuatu hal yang itu berhubungan dengan akademik kita. Kalau misal berhubungan dengan akademik apa yang ingin kita pelajari atau yang ingin kita dapatkan informasinya, matematika kah, bahasa Indonesia kah, ataupun semisal kita ingin informasi yang itu meningkatkan skill kita, maka seharusnya kita selalu mempunyai tujuan yang jelas akan informasi apa yang harus kita dapatkan. Yang kedua adalah yang itu bernutrisi. Ya, seperti pada halnya makanan, informasi juga harus bernutrisi. Oke, kita ingin mengetahui tentang bagaimana caranya bisa public speaking. Jika kita hanya menginginkan skill public speaking hanya dengan melihat video short dan kita berharap bisa untuk menguasai skill tersebut, ya sama aja bohong. Karena apa? Ketika di short, maka informasinya akan diringkas, ditekan, benar-benar diperas sampai bisa hanya 1 menitan doang. Padahal seharusnya untuk menjadikan kita ahli dalam hal sesuatu, yaitu gak bisa hanya dengan informasi yang hanya 1 menit, gak bisa. Ya kayak aneh aja gitu. Misal ada orang yang ingin jago dalam public speaking, oke aku akan lihat TikTok 1 menit.
untuk menjadi public speaking yang baik dan benar itu bagaimana ya? Ini aku lihat, oh oke, aku udah tahu nih caranya public speaking, aku nyoba ya, maka secara logikanya memang tidak bisa. Memang untuk kita menguasai skill, untuk kita menguasai suatu hal itu diperlukan kondisi-kondisi otak kita untuk memahaminya itu bagaimana, lalu bagaimana cara untuk melakukannya, atau psikomotornya itu juga bagaimana. Jika hanya kita mengandalkan 1 menit dan berharap kita jago, iya, nggak seperti itu, nggak bisa. Makanya dalam suatu informasi diperlukan informasi yang itu bernutrisi. Yang bernutrisi itu seperti apa? Ya, yang itu benar-benar runtut, argumentatifnya itu kuat, secara sistematikanya itu benar-benar sistematis. Dan dalam informasi tersebut kita juga seharusnya benar-benar mengetahui informasi ini tuh didapatkan dari sumber apa, apakah sumbernya bisa dipercaya. Jika hanya sumbernya itu tidak dapat dipercaya atau malah tidak diomongkan sumbernya, nah sehingga kalau misal aku ngomong tanpa ada sumber yang jelas, ya maka jangan langsung dipercaya, cari lagi informasinya ya, karena aku masih pemula. Nah sehingga ketika emang kita mendapatkan informasi yang itu emang kurang jelas, maka langsung jangan dimakan informasinya, jangan langsung di-hop, jangan, tapi benar-benar diuji lagi, entah itu diujinya melewati artikel-artikel, diujinya bisa melewati website ataupun ChatGPT untuk mengkonfirmasi apakah hal ini itu benar-benar hal yang bisa dapat dipertanggungjawabkan. Strategi yang kedua adalah porsi dalam mengkonsumsi informasi. Ya benar, kita benar-benar harus memporsi. Kalau misal dalam diet, kita juga harus membatasi makanan-makanan apa yang kita konsumsi. Maka seperti itu juga dengan informasi. Bagaimana kita membatasi informasi yang kita makan atau yang kita konsumsi, seperti itu. Sehingga tidak semua informasi itu harus dikonsumsi. Tidak 24 jam itu kita selalu mengkonsumsi informasi. Harus ada kadar yang jelas. Kalau misal dalam makanan, nasinya jelas berapa gram, lauknya berapa gram, sayurnya berapa gram, maka gitu juga dengan yang namanya informasi. Benar-benar harus kita kadar, dan secara seimbangnya untuk mengkadarnya adalah dengan rasional atau pemikiran teman-teman sendiri. Oke, aku adalah suatu mahasiswa, maka informasi yang aku dapatkan seharusnya lebih banyak. Oke, aku tentukan tujuannya yang bernutrisi, lalu juga aku porsi berapa jam itu aku harus untuk mengkonsumsi informasi tersebut, sehingga kita tidak malah membebaskan informasi tersebut yang membuat otak kita itu overheat. Ya bener, otak kita juga ada batasnya rek, gak bisa dituntut terus-terusan untuk mendapatkan informasi ya budrak, overheat jenenge otak ya. Yes, anggapannya semisal kalian main HP, main Genshin Impact rata kanan, main pirang jam, 5 jam, ya panas rek, ya Allah bledos iku HP ini, gak bledos syukur-syukuran. Ya maka seperti itulah dengan yang namanya mengkadar dari informasi yang kita dapatkan. Dan bahkan bukan hanya mengkadar atau memporsikan, tapi bisa untuk malah dipuasakan, puasa informasi. Ya kita bisa malah itu puasa informasi. Puasa informasi seperti apa ya? Seperti puasa ketika kita nggak makan dan nggak minum. Seperti itu juga lah informasi. Ada waktu di mana kita menyetop informasi tersebut. Karena apa? Banyak otak kita ini sudah dimasuki racun-racun atau informasi-informasi yang itu tidak berguna, yang membuat itu menumpuk di otak kita. Lah puasa ini, puasa informasi ini itu digunakan untuk apa? Membuang racun-racun yang ada di otak kita untuk bisa refresh kembali, untuk bisa berjalan normal kembali. Bahkan ya aku yakin ketika kalian tuh merasa kecanduan dalam informasi atau scroll atau video short, ketika kalian menyetop, aku bisa yakin kalian akan merasakan sesuatu yang namanya kegelisahan, kebosanan yang luar biasa. Karena apa? Ya karena sudah kecanduan. Nah ketika kecanduan itu selalu diikuti, maka kita malah semakin kecanduan. Nah solusinya adalah dengan puasa informasi. Loh, terus aku bosan terus gimana dong? Ya namanya manusia ya bosan gitu. Apakah ya gak boleh gitu menelan informasi? Jawabannya masih boleh, tapi bukan informasi yang itu short atau video short. Kalau misal saran saya adalah dengan yang namanya buku apa, misal novel.
ataupun komik. Yang itu novel, komik ini tidak memberikan informasi yang itu benar-benar secara instan. Novel itu sendiri ada yang namanya cerita, ada yang namanya pembuka, pengenalan karakter, lalu pembangunan suatu permasalahan, lalu adanya anti klimaks atau penyelesaian masalah tersebut. Sehingga secara novel sendiri itu juga benar-benar sistematis secara dia menyampaikan suatu cerita, dan itu tidak membuat otak kita menjadi busuk. Pun sama dengan komik. Komik ini juga ada yang namanya cerita, juga sama seperti novel, ada pembuka, ada klimaks, dan juga ada anti klimaks. Sehingga informasi-informasi yang kita dapat itu tidak benar-benar secara instan. Berbeda sekali dengan semisal short. Semisal ketika kalian itu malah lihat short atau video short yang hiburan-hiburan, ya maka informasi atau hiburan yang kalian dapat itu juga instan, dan itu juga tidak baik. Misalnya kalian lihat short, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam, scroll lagi, tak sogok, scroll lagi, tor monitor ketua, scroll lagi, terus beda lagi gitu kan. Ya maka otak kita juga masih membusuk gitu loh, gak ada bedanya. Informasi entah itu hiburan, informasi yang itu entah tidak hiburan, ketika memang itu secara singkat, maka membuat otak kita juga masih membusuk. Lalu hal ketiga untuk strategi dietnya adalah ya bener, kesadaran. Kesadaran di sini tuh maksudnya apa? Apakah selama ini kita hidup ini nggak sadar gitu ya? Apakah selama ini aku pingsan? Wah, aku pingsan nggak sadar. Ya nggak kayak gitu. Kesadaran di sini adalah benar-benar sadar atau mindfulness. Sadar di sini misal kita dalam mengonsumsi suatu informasi, atau misal kita membuka TikTok, maka kita harus sadar apa sih informasi dari TikTok ini yang itu aku butuhkan. Sadar akan apa yang itu kita butuhkan. Sadar mana informasi yang itu baik dan yang itu buruk. Sadar bahwa kita itu mengkonsumsi informasi dari TikTok ini itu harus berapa lama. Sabar kapan kita itu memulainya, dan juga sadar kapan kita itu harus menutup informasi tersebut. Karena jika tidak mengalami suatu kesadaran, ya maka ketika kita scroll TikTok, maka benar-benar akan terbawa banget dengan informasi yang ada di TikTok. Bukan hanya di TikTok, tapi juga banyak sekali sosmed yang itu menggiring kita untuk selalu kecanduan dalam short video tersebut. Maka dari situlah ketika kita tidak sadar dalam mengkonsumsi video short tersebut, maka kita juga akan terbawa arus untuk kecanduan. Dan dari kesadaran tersebut kita juga dapat melatih emosi kita agar apa? Agar tidak impulsif, agar tidak apa-apa langsung kita turutin. Benar-benar dipikir dulu, oke aku ingin ndelok video short, aku pengen lihat video short, maka benar-benar jangan diikuti dulu, tetapi dipikir, apakah ini beneran yang ingin ku cari, atau hanya hawa nafsuku saja yang ingin itu saya berleha-leha, yang nggak ingin produktif. Kesadaran juga ketika kita mengkonsumsi informasi tersebut atau video tersebut, maka kita tahu, oh ini sudah selesai, maka aku harus menutup aplikasi tersebut. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam mengkonsumsi suatu informasi itu ya benar-benar secara sadar, nggak terbawa emosi, benar-benar kita dapat merasionalkan apa yang kita lakukan. Sehingga dalam kita itu untuk berselancar di sosial media, dalam kita itu untuk mencari informasi, di tengah banyaknya informasi yang ada di dunia ini, bahkan banyak yang mengatakan kita berada di era yang namanya era informasi, kita tidak hanya terbawa arusnya saja, tetapi kita dapat melawan arus tersebut. Sehingga dari adanya 3 informasi ini, kalian dapat mengaplikasikannya, sehingga kalian tidak hanya mengikuti derasnya informasi, tetapi kalian dapat menyaring informasi-informasi tersebut dengan bijak, sehingga dalam kesehariannya kalian selalu dapat berprogres lagi, berprogres untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berprogres untuk agar apa? Agar karir kalian juga lebih terjamin, dan kita semua benar-benar dapat juga bersama-sama membangun masyarakat menjadi lebih baik lagi. Segitu saja dari aku. Misal kalian ada berbeda pendapat, atau misal mas aku gak setuju ini, aku salah, bisa tulis di kolom komentar. Oke, segitu saja dari aku. Bye bye. Cihuy. Aku kata ngomong apa ya? Harusnya aku ngomong, cuman aku gak ngerti kata ngomong.